Halo teman-teman, nama saya Anissa, NPM 2082. Kali ini kita masuk ke acara 2 mengenai pertumbuhan. Dan kita bakal mengamati pertumbuhan daun dan kacang hijau. Jadi, ikuti terus ya. Cara kerja acara 2 pertumbuhan yakni terbagi atas 2. Yang pertama, pertumbuhan pada daun. Bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Cara kerjanya yakni daun-daun yang didapat digambar pada milimeter blok, kemudian dihitung luasnya. Yang kedua yakni pertumbuhan pada kacang hijau. Cara kerjanya, kecambah kacang hijau dibagi menjadi 3 perlakuan. Pada ruang terbuka, satu bagian tertutup kardus dan diberi lubang kecil pada satu sisi. Kemudian, masing-masing pertumbuhan batang diamati. Nah, jadi setelah aku ngelakuin proses pengamatan pertumbuhan kacang hijau, itu dapat diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap dibandingkan di tempat yang terang. Terus kondisi kacang hijaunya di tempat yang gelap itu, tanaman sangat lemah, daunnya kecil, warnanya pucat, dan batangnya tidak kokoh. Sedangkan kondisi tanaman kacang hijau di tempat yang terang yakni tanamannya kuat, batangnya kokoh, dan daunnya berwarna hijau segar. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa tanaman kacang hijau di tempat yang gelap walaupun memiliki pertumbuhan yang cepat, tetapi kondisinya itu tidak baik dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang berada di tempat terang. Nah, terus pertumbuhan tanaman kacang hijau itu lebih cepat tumbuh di tempat gelap karena adanya hormon auksin yang membuat tanaman tersebut lebih cepat tumbuh. Sedangkan di tempat yang terang itu pertumbuhannya lebih lambat karena terdapat sinar matahari yang menghambat hormon auksin tersebut. Nah, hormon auksin bisa mempercepat pertumbuhan pada tanaman kacang hijau karena auksin dapat meregulasi proses seperti pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi pada sel. Auksin diproduksi di dalam jaringan meristematik yang aktif seperti pada tunas, daun muda, dan juga pada buah. Nah, jadi berdasarkan kurva sigmoid yang telah saya buat, diketahui bahwa pertumbuhan daun terus bertambah atau berada dalam fase logaritmik. Kemudian pertumbuhan daun menjadi konstan atau berada dalam fase linear. Dan akhirnya pertumbuhan daun tersebut menurun dan berada pada fase senescence.